Bukek Xiansu. Audiobook, novel silat. Cerita, Hoping Hu. Bab 44. Karena ketamakan itulah maka rombongan kaisar segera mengalami akibatnya setelah rombongan besar itu melarikan diri sampai di pos penjagaan Mawei, yang terletak di provinsi Shenxi sebelah barat. Rombongan ini kehabisan ransum yang tidak berapa banyak itu. Pasukan pengawal yang menderita kelelahan dan kelaparan, karena sisa ransum yang sedikit diperuntukkan kaisar dan keluarganya serta para bangsawan, menjadi gelisah dan tampaklah wajah-wajah yang membayangkan penasaran dan kemarahan, mulai terdengarlah suara-suara tidak puas di antara para anggota pasukan. Perhentian di Mawei ini dipergunakan oleh Yang Kok Tiong untuk mengadakan pertemuan dengan orang-orang Tibet. Yang Kok Tiong berusaha untuk mengadakan kontak dengan pemerintah Tibet untuk membantu kaisar dalam menghadapi pemberontakan dan membujuk seorang pendeta lama yang berada di antara orang-orang Tibet itu untuk menyampaikan permintaan bantuannya. Hatinya juga gelisah ketika melihat betapa anak buah pasukan pengawal mulai tidak puas. Akan tetapi kaisar yang sudah merasa lelah dan berduka, tidak tahu akan semua itu dan dia menenggelamkan dirinya yang dirundung kedukaan itu dalam pelukan selirnya yang menghiburnya. Tidak seorang pun di antara para bangsawan itu tahu betapa di luar terjadi hal yang luar biasa. Seorang laki-laki muda dan seorang gadis cantik menyelinap di antara penduduk setempat, mendekati tempat mengasuh para pasukan pengawal dan dua orang muda ini berbisik-bisik dengan para pasukan. Mereka ini bukan lain adalah Bu Suinyo dan Liam Toan Qi. Seperti telah kita ketahui, Liam Toan Qi, jago muda dari Hawa Sanpai itu adalah mata-mata An Lusan dan Bu Suinyo, murid terkuat Lin. Akhirnya juga menjadi pembantu An Lusan karena terbawa oleh Liam Toan Qi yang menjadi tunangannya itu. Kini, selagi memata-matai keadaan kaisar yang melarikan diri, Bu Suinyo teringat akan kematian kakaknya, maka diambilnya keputusan untuk membalas dendam kepada Yang Kui Hui yang menyebabkan kematian kakaknya, Bu Sui Liang. Setelah berunding dengan kekasihnya, mereka berdua lalu menyelinap di antara penduduk, mengadakan kontak dengan para komandan pasukan pengawal, mulai menghasut mereka itu. Lihat, kita bersusah payah, setengah mati kelelahan dan kelaparan menjaga keselamatan kaisar. Beliau sendiri bahkan bersenang-senang dan tidak memperdulikan kita, mabok dalam rayuan Yang Kui Hui setan kuntilanak itu. Bu Suinyo antara lain menghasut. Lihat kakaknya yang menjadi perdana menteri itu. Diam-diam mengadakan perundingan dengan orang-orang Tibet. Dialah bersama adiknya ular cantik itu yang menjadi pengkhianat dan menjual negara. Coba ingat, bukankah An Lusan diambil anak oleh Yang Kui Hui? Padahal diam-diam menjadi kekasihnya. Negara telah dijual oleh Yang Kui Hui, diberikan kepada kekasihnya, An Lusan. Dan sekarang agaknya Yang Kok Tiong hendak menjual keselamatan kaisar kepada orang-orang Tibet. Aduh, sungguh membuat orang hampir mati penasaran. Kaisar dipermainkan seperti itu, namun tinggal diam karena mabok oleh kecantikan Yang Kui Hui iblis betina yang keji itu. Demikian Liam Toan Qi menambah minyak dalam api yang mulai dikobarkan oleh Suinyo. Memang para anggota pasukan sudah gelisah dan kehilangan ketenangan. Mereka merasa sengsara dan nasib mereka masih belum dapat ditentukan bagaimana. Mungkin saja mereka semua akan mati konyol jika sampai dapat disusul oleh pasukan-pasukan pemberontak. Mendengar hasutan-hasutan itu, mereka menjadi makin gelisah dan akhirnya terdengarlah teriakan-teriakan yang diam-diam didahului oleh Suinyo dan Toan Qi. Gantung pengkhianat. Bunuh penjual negara. Seret Yang Kok Tiong. Yang Kok Tiong pengkhianat, harus dihukum mati. Sebelum menjual negara itu mampus, kami tidak mau pergi. Teriakan-teriakan ini makin hebat dan kini seluruh pasukan sudah bangkit, mengacung-acungkan kepalan dan senjata ke arah bangunan-bangunan di mana rombongan bangsawan itu berada. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati kaisar ketika mendengar teriakan-teriakan itu. Juga yang lain-lain menjadi kaget setengah mati, terutama Yang Kok Tiong sendiri. Dia sedang berunding dengan orang-orang Tibet, ketika tiba-tiba kaisar bersama pengawal-pengawal pribadi memasuki tempat itu. Kaisar kelihatan marah. Siapa mereka ini? Bentaknya sambil menuding ke arah 7 orang Tibet yang berada di situ. Hamba. Hamba sedang berunding. Minta pertolongan pemerintah Tibet, jawab Yang Kok Tiong. Tangkap orang-orang Tibet itu. Siapa tahu mereka adalah mata-mata perampok. Perintah kaisar ini diturut oleh para pengawal dan ditangkaplah 7 orang Tibet itu yang tidak berani melakukan perlawanan. Sementara itu, teriakan-teriakan di luar menuntut kematian Yang Kok Tiong makin menghebat.
Berbondong-bondong datanglah para pembantu kaisar, berkumpul di tempat Yang Kok Tiong yang duduk dengan muka pucat mendengar tuntutan para pasukan di luar. Di depan mata semua orang, tanpa malu-malu Yang Kui Hui menubruk dan merangkul leher kaisar sambil menangis. Sudilah Paduka menolong kakakku. Harap Paduka menyelamatkan kakakku. Selir itu menangis. Didekap dan ditangisi selirnya yang tercinta, kaisar yang tua itu segera menghardik kepada kepala pengawal pribadinya, tangkap si pembuat ribut itu. Komandan pengawal itu berdiri tegak dan menjawab, ampun, Sri Baginda. Akan tetapi yang ribut adalah seluruh pasukan pengawal. Junjungan hamba. Tolonglah kakakku. Selamatkan dia. Yang Kui Hui menangis. Yang Kok Tiong juga menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kaisar. Hamba hanya dapat mengharapkan kebijaksanaan Paduka dan menaruh nyawa hamba di dalam telapak tangan Paduka. Serat Yang Kok Tiong si pengkhianat keluar, terdengar teriakan dari luar. Keluarkan jahanam itu, kalau tidak kami menyerbu ke dalam. Suara ini diikuti suara pintu digedor-gedor dari luar. Tangkap dia. Kaisar memerintah dan menudingkan telunjuknya keluar. Komandan pengawal hendak membuka daun pintu. Akan tetapi tiba-tiba dari luar meloncat masuk pengawal yang menjaga di luar. Mukanya pucat dan tubuhnya menggigil lalu dia menjatuhkan diri di atas lantai menghadap kaisar sambil berkata, mereka akan menyerbu. Oleh kepala pengawal, kaisar dan rombongannya dikawal naik ke loteng. Kemudian kaisar keluar dan memandang kepada pasukannya yang memberontak di luar itu. Begitu melihat munculnya kaisar, para anak buah pasukan berteriak kacau balau, menuntut agar Yang Kok Tiong diberikan kepada mereka. Kepala pengawal yang melihat gelagat buruk, diam-diam lalu menotok Perdana Menteri itu dan membawanya turun lagi di luar tahunya kaisar. Kemudian dia membuka pintu dan mendorong Perdana Menteri itu keluar. Banyak tangan yang penuh dendam kebencian menyambut, tubuh Yang Kok Tiong diseret-seret, hujan pukulan dan makian, penghinaan dan ludah ditujukan kepadanya. Ketika Yang Kui Hui yang mendengar teriakan-teriakan kakaknya itu keluar mendekati kaisar dan menjenguk ke bawah, dia menjerit dan merangkul kaisar, menangis. Kaisar sendiri terbelalak memandang betapa Perdana Menterinya itu, kakak dari selirnya, disiksa oleh pasukan, dipukuli dan dimaki-maki. Tolonglah kakakku. Tolonglah dia. Yang Kui Hui merintih dan menangis. Kaisar lalu berseru ke bawah dengan suara lantang, hai! Semua anggota pasukanku. Tahan. Jangan lanjutkan perbuatan gila itu. Berhenti. Kalian iblis-iblis jahat. Yang Kui Hui juga menjerit-jerit dan akhirnya menutupi mukanya, demikian pula kaisar ketika melihat betapa Yang Kok Tiong sudah rebah dan tidak berkutik lagi, dengan tubuh hancur dan penuh darah. Tiba-tiba dari dalam rombongan pasukan dan orang-orang dusun yang banyak berkumpul di tempat itu terdengar suara nyaring seorang laki-laki, seret iblis betina Yang Kui Hui. Dialah biang keladinya. Dialah yang menjatuhkan kerajaan dengan menggoda Sri Baginda. Semenjak ada dia, kerajaan menjadi lemah dan dikuasai oleh pengkhianat-pengkhianat. Disusul suara wanita, bunuh kuntilanak itu. Dia siluman betina. Dia Tiatki kedua. Dia berzina dengan Anlusan, dia mengumpulkan keluarganya untuk menguasai kerajaan. Dia harus dihukum gantung. Suara ini adalah suara Bu Swinyo yang ingin membalas kematian kakaknya. Dia menyebut-nyebut nama tokoh wanita Tiatki, yang dalam dongeng sejarah adalah seekor siluman rase yang menjelma wanita menjadi selir kaisar dan menyeret kerajaan ke dalam kehancuran pula. Mendengar teriakan-teriakan menghasut dari Liem Toan Ki dan Bu Swinyo ini, pasukan yang haus darah dan yang tidak puas itu lalu berteriak-teriak, menuding-nuding kepada Yang Kui Hui sambil menuntut agar wanita cantik itu digantung. Tidak. Kalian gila semua. Tidak. Kaisar memeluk tubuh selirnya yang pucat dan hampir pingsan itu, lalu menariknya masuk, diikuti teriakan-teriakan para anak buah pasukan dan rakyat setempat. Kaisar dengan muka merah karena marahnya merangkul Yang Kui Hui yang menangis terisak-isak itu, diikuti oleh rombongan. Semua anggota rombongan memandang dengan muka pucat, apalagi mereka mendengar suara ribut-ribut di luar rumah dan kini pintu digedor-gedor lagi. Gantung Yang Kui Hui. Bunuh siluman itu. Kalau tidak, rumah ini kami bakar. Tentu saja Kaisar dan yang lain menjadi makin panik. Kaisar menjatuhkan diri di atas kursi, mukanya pucat dan keringatnya bercucuran membasahinya,
sementara itu Yang Kui-hui berlutut di dekat kursi kaisar, memeluk kaki kaisar dan memperlihatkan sikap yang memelas, menimbulkan iba, sekali, tubuhnya gemetar karena suara-suara dari luar yang terdengar. Suara menuntut kematiannya itu seperti ujung pedang-pedang yang ditusuk-tusukan ke ulu hatinya. Gedoran pintu makin keras, teriakan-teriakan makin hebat sementara kaisar menanti hasil para komandan pasukan pengawal yang tadi keluar untuk menyabarkan anak buahnya. Penantian yang mencekam dan menegangkan urat syaraf. Tiba-tiba, ketika para komandan pasukan keluar dan bicara, suara-suara teriakan dan gedoran pintu terhenti. Hati kaisar lega, dia menunduk dan saling pandang dengan kekasihnya. Sepasang mata yang indah itu yang tak pernah kehilangan daya pengaruh yang membuat kaisar terpesona, kini berlinang air mata. Akan tetapi hanya sejenak saja hati mereka terhibur dan harapan mereka timbul, karena tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan lebih keras lagi disusul gedoran pada pintu dan dinding dan tak lama kemudian, kepala pengawal dan para pembantunya masuk dengan muka pucat, serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan kaisar. Hamba siap menerima hukuman karena hamba sekalian tidak berhasil menundukkan kemarahan mereka, kata komandan pengawal sambil menunduk. Kaisar bangkit berdiri dan pada saat itu terdengar suara, bunuh siluman Yang Kui-hui. Kalau tidak, mari kita bunuh saja semua. Tidak. Tidak. Persetan. Kaisar berteriak dan lengan kirinya merangkul leher selirnya, seolah-olah dia hendak melindungi kekasih tercinta itu. Dor dor dor. Pintu digedor dari luar. Hancurkan saja Raja Lalim dan lemah. Bakar saja rumah ini kalau Yang Kui-hui tidak dihukum mati. Keadaan sudah amat berbahaya dan menegangkan. Semua bangsawan yang berada di situ sudah menjadi pucat. Pangeran Mahkota segera menjatuhkan diri berlutut di depan kaisar. Dalam keadaan seperti ini, mengapa Paduka masih kukuh? Putra mahkota itu menangis. Para pembesar yang setia kepada kaisar juga membujuk, bahkan kepala Taikam yang menjadi kepercayaan kaisar dan yang diam-diam secara pribadi memusuhi Yang Kui-hui, berkata, harap Paduka suka mempertimbangkan dengan tenang. Memang menyakitkan hati sekali tuntutan mereka. Namun, mereka tidak dapat dibendung dan kalau ditolak, tentu Paduka akan terancam bahaya, bahkan seluruh keluarga Paduka. Apakah Paduka hendak mengorbankan keselamatan Paduka sendiri dan seluruh keluarga hanya untuk satu orang yang toh tidak akan dapat Paduka selamatkan juga? Putra mahkota menoleh kepada Yang Kui-hui dan berkata, suaranya keras dan penuh tuntutan, seorang yang selama puluhan tahun memperoleh kemuliaan dan anugerah kebaikan kaisar. Apakah di waktu terancam lalu melupakan budi yang besarnya melebihi nyawa itu? Yang Kui-hui menjadi pucat wajahnya dan dia menjatuhkan diri berlutut di depan kaisar. Memeluk kaki kaisar sambil menangis dan berkata, biarlah hamba membalas segala budi kebaikan Paduka. Tidak. Tidak. Oh, Kui-hui, tidak. Jangan, akan tetapi banyak tangan merenggut tubuh selir cantik itu dari pelukan kaisar, lalu menyerahkannya kepada kepala Taikam. Selir itu diseret oleh kepala Taikam ke atas pagoda dan tak lama kemudian, terdengarlah sorak-sorai para pasukan melihat tubuh selir cantik jelita itu tergantung di pagoda, tergantung lehernya dan berkelojotan sebentar lalu terdiam. Hidup Kaisar. Biang Keladi kelemahan telah tewas. Kita akan mengawal Kaisar sampai titik darah terakhir. Di sebelah dalam, Kaisar yang tadinya menangis itu terbelalak mendengar teriakan yang sama sekali berlainan itu. Dia bingung tidak tahu apa yang terjadi, memandang ke kanan kiri. Di mana dia? Mana Yang Kui-hui? Semua keluarganya menjatuhkan diri berlutut. Dia telah mengorbankan nyawa demi keselamatan Paduka sekeluarga. Kui-hui. Kaisar berlari naik ke loteng, kemudian roboh pingsan melihat tubuh kekasihnya yang diam tidak bergerak, tergantung di pagoda itu. Peristiwa ini merupakan peristiwa bersejarah yang kemudian terkenal di seluruh Tiongkok sampai berabad-abad lamanya. Bagi mereka yang ikut merasa berduka dan terharu mendengar cerita tentang pemutusan hubungan cinta yang amat menyedihkan ini, menganggap kaisar itu lemah dan telah melakukan kesalahan besar. Peristiwa ini menjadi terkenal sekali ratusan tahun kemudian, bahkan dijadikan cerita drama yang dipanggungkan dan menjadi bahan karangan cerita tentang peristiwa itu yang tak terhitung banyaknya. Lebih terkenal sekali setelah sastrawan Po Cui menulisnya dengan judul, Kesalahan Abadi. Dengan lesu dan penuh duka, rombongan kaisar melanjutkan perjalanan mengungsi kesecuan dan kematian selir tercinta itu melumpuhkan seluruh gairah hidup kaisar yang sudah tua itu.
Akan tetapi, di tengah perjalanan, kembali terjadi peristiwa hebat. Ketika rombongan itu sedang beristirahat dan bermalam di sebuah dusun kecil di daerah yang sepi di perbatasan Sichuan, malam itu tiba-tiba heboh karena terjadinya pembunuhan atas diri seorang di antara para pangeran yang ikut mengungsi. Pangeran ini adalah adik pangeran mahkota. Di waktu malam yang amat sunyi itu, dua sosok bayangan berkelebat di atas genteng rumah-rumah yang dijadikan tempat mengasuh rombongan kaisar. Mereka ini bukan lain adalah Bu Suinio dan Liam Toanki. Keduanya, sebagai mata-mata Anlusan, setelah berhasil menghasut anak buah pasukan pengawal sehingga terbunuhnya Yang Kui Hui dan kakaknya, diam-diam terus mengikuti dan membayangi rombongan itu. Mencari kesempatan baik untuk membunuh kaisar. Inilah tujuan mereka, karena matinya kaisar akan merupakan kemenangan besar bagi Anlusan. Akan tetapi, mereka berdua salah masuk. Mereka memasuki kamar pangeran muda yang berada di sebelah kamar kaisar. Ketika dua batang pedang di tangan mereka bergerak, tubuh di atas pembaringan, di dalam kelambu yang tertusuk pedang dan mengeluarkan pekik maut bukanlah tubuh kaisar, melainkan tubuh pangeran itu. Barulah kedua orang ini tahu bahwa mereka telah keliru, dan cepat mereka meloncat dan keluar dari dalam kamar itu melalui jendela. Tangkap penjahat! Tangkap pembunuh! Dalam sekejap mata saja kedua orang mata-mata itu dikepung oleh belasan orang pengawal dan disergap. Tentu saja Bu Suinio dan Liam Toanki membela diri dan membalas dengan serangan-serangan dahsyat. Terjadilah pertandingan keroyokan di ruangan yang cukup terang itu dan makin lama makin banyaklah pengawal yang datang mengeroyok. Menghadapi pengeroyokan banyak sekali pengawal yang berkepandaian tinggi, dua orang itu menjadi repot juga. Dengan berdiri saling membelakangi, Suinio dan Toanki saling melindungi, pedang mereka bergerak cepat menyambar-nyambar ke depan, kanan dan kiri menangkis semua senjata yang datang bagaikan hujan ke arah mereka. Suara beradunya senjata nyaring diselingi teriakan-teriakan para pengeroyok memecah kesunyian malam di dusun itu. Tidak kurang dari 8 orang pengeroyok roboh oleh pedang mereka dan kini para pengawal atas komando perwira atasan mereka mengurung dan mengatur barisan. Kesempatan ini dipergunakan oleh Bu Suinio untuk menggeser kakinya mundur sampai punggungnya beradu dengan punggung Liam Toanki. Kemudian dia berbisik, suaranya mengandung keharuan, "Maaf, Koko. Aku yang membujukmu ke sini sehingga kau juga menghadapi bahaya maut. Hus, mati atau hidup kita berdua, moi-moi. Aku tak takut mati, tapi aku belum sempat membalas segala kebaikanmu, Koko. Tidak ada kebaikan di antara kita. Kita saling mencinta, bukan? Mencinta sampai kita mati bersama." Ucapan Toanki ini membangkitkan semangat di dalam hati Suinio. Sambil memegang pedang erat-erat dan tangan kirinya dikepal, dia berkata, "Aku akan merasa bangga denganmu, Koko." Percakapan bisik-bisik itu dihentikan karena kini para pengeroyok yang tadi mengurung mereka telah mulai menyerang. Kini pengeroyokan mereka teratur, dan serangan datang bertubi-tubi, berantai karena mereka mengelilingi dua orang ini sampai 3-4 baris. Suinio dan Toanki kembali harus menggerakkan pedang masing-masing untuk menangkis dan melindungi tubuh mereka, namun karena datangnya serangan tidak seperti tadi, kadang-kadang bertubi-tubi dan susul-menyusul, mereka berdua menjadi repot sekali dan tiba-tiba terdengar Suinio mengeluh perlahan ketika bahu kirinya terkena hantaman gagang tombak. Biarpun keduanya telah terluka, namun mereka terus mengamuk, pedang mereka menyambar-nyambar dan kembali robohlah 4 orang pengeroyok, sungguh pun mereka berdua sendiri juga mengalami luka-luka bacokan. Maklumlah keduanya bahwa menghadapi pengeroyokan demikian banyak pengawal, mereka tidak mungkin dapat meloloskan diri, maka mereka mengamuk untuk dapat membunuh sebanyak mungkin musuh sebelum mereka berdua dirobohkan. Mereka berdua sudah bertekad untuk melawan sampai mati. Akan tetapi tiba-tiba terjadi perubahan. Para pengurung dan pengeroyok menjadi kacau balau dan terdengar suara meledak-ledak nyaring serta disusul pekik-pekik kesakitan dan robohlah beberapa orang pengeroyok yang kena disambar oleh sebatang cambuk berduri. Juga ada para pengeroyok yang dilempar-lemparkan sepasang lengan yang amat kuat. Suinio dan Toanki terkejut dan girang sekali karena maklum bahwa ada bala bantuan datang. Mereka tadinya menduga bahwa yang datang tentulah teman-teman mereka, para mata-mata yang disebar oleh Anlusan. Akan tetapi mereka menjadi terheran-heran dan kagum sekali ketika menyaksikan bahwa yang mendatangkan kekacauan pada pihak para pengeroyok hanyalah 2 orang, seorang pemuda tinggi besar yang gagah perkasa, yang menggunakan kedua tangannya melempar-lemparkan para pengawal, dan seorang dara yang amat cantik jelita dan gagah.
Dara yang mengamuk dengan sebatang cambuk berduri dan sebatang pedang, gerakannya cepat dan ganas. Siapakah dua orang yang tidak dikenal oleh Suinio dan Toanki itu? Mereka adalah Ou Soancu, gadis pulau neraka yang lihai itu, dan pemuda tinggi besar Kuilun, murid Lam Hai Sengjin yang tinggal di Pulau Kura-Kura di Laut Selatan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, mereka berdua saling berjumpa di puncak awan merah di pegunungan Tai Hang San, yaitu di tempat tinggal Titok Siang Koan Hou. Ou Soancu gadis pulau neraka itu datang bersama Sin Leong sedangkan Kuilun yang menjadi teman seperjalanan dan sahabat Swat Hong datang pula bersama gadis itu. Tadinya, sebelum Sin Leong pergi bersama Swat Hong untuk mencari Tekuat Lin di Butong Pai, pemuda ini yang merasa kasihan kepada Soancu menitipkan gadis itu kepada Titok Siang Koan Hou. Akan tetapi melihat Sin Leong pergi bersama Swat Hong, Soancu tidak mau tinggal di tempat itu, lalu dia pun pergi hendak mencari ayahnya. Dan Kuilun, yang merasa tertarik kepada gadis cantik jelita dan galak serta jujur itu, segera berpamit dan cepat lari mengejar Soancu. Di kaki pegunungan Tai Hang San, barulah Kuilun mampu menyusul Soancu karena gadis itu memperlambat larinya dan berjalan dengan termenung. Setelah kini mulai melakukan perjalanan seorang diri, barulah Soancu merasa bingung sekali. Tadinya, melakukan perjalanan bersama Sin Leong, dia tidak tahu apa-apa, hanya ikut saja dan segeralah hal diputuskan oleh pemuda itu. Setelah kini sadar bahwa dia berada seorang diri di dunia yang luas ini, dia merasa kesepian dan bingung. Dia tidak mengenal tempat dan tidak tahu harus menuju kemana untuk mencari ayahnya. Teringat akan semua ini, hatinya kecil dan gelisah, juga marah. Marah kepada Sin Leong yang meninggalkannya. Nona Ou, perlahan dulu. Karena termenung dan hatinya gelisah, Soancu sama sekali tidak memperhatikan keadaan sekitarnya maka dia tidak tahu bahwa ada orang membayanginya di belakang. Barulah dia terkejut ketika mendengar seruan itu dan cepat dia membalikkan tubuhnya memandang. Dia cemberut melihat bahwa yang memanggilnya adalah pemuda tinggi besar yang pernah bertempur dengan dia di puncak awan merah karena pemuda ini membela Swat Hong dan dia membela Sin Leong. Teringat akan peristiwa itu, tiba-tiba saja dia merasa gelisah dan menahan ketawanya dengan senyum lebar, lalu menutupi mulutnya. Melihat gadis itu menahan ketawa, namun jelas sinar mata gadis itu menertawakannya, Kuilun mengerutkan alisnya yang tebal, akan tetapi dia pun tersenyum dan berkata sambil menjura, "Nona Ou, mengapa engkau menahan ketawa dan menyembunyikan senyum?" Menyambut seorang kenalan dengan senyum lebar di bibir merupakan penghormatan paling besar. Senyum adalah seperti matahari pagi, menghidupkan menenteramkan, penuh damai dan bahagia. Mendengar ucapan pemuda itu yang diatur seperti orang membaca sajak, Soancu tertawa dan dia kagum juga. Terdengar amat indah kata-kata tadi. Akan tetapi timbul pula kenakalannya dan dia menjawab dengan nada mengejek, "Orang Shikui, aku tertawa bukan menyambutmu, melainkan teringat akan peristiwa yang amat lucu. Engkau datang bersama Han Swat Hong, membelanya mati-matian, akan tetapi sekarang di manakah dia? Engkau ditinggalkan begitu saja. Betapa lucunya. Lucu ataukah menyedihkan?" Alis tebal itu makin dalam berkerut, akan tetapi kemudian Kuilun tersenyum lagi dan mengangguk-angguk. "Memang lucu sekali. Hahaha, lucu sekali." Melihat pemuda itu tidak tersinggung malah tertawa-tawa, Soancu menjadi penasaran. "Apa yang lucu?" bentaknya. "Kau, kita berdua yang lucu. Mengapa bisa begini kebetulan?" "Apa yang kebetulan?" Soancu makin penasaran karena ejekannya itu kini agaknya malah dibalikan oleh pemuda itu kepadanya. "Bukankah kebetulan sekali nasib kita amat serupa? Aku datang bersama Nona Swat Hong dan aku ditinggalkan, sebaliknya engkau pun datang bersama Sin Leong dan engkau ditinggalkan pula. Nasib kita benar serupa, bukankah ini amat lucunya?" Wajah Soancu menjadi merah sekali. Serat! Pedang Coakutiam yang bersinar-sinar telah berada di tangan kanannya. Kuilun terkejut bukan main, hanya memandang bengong karena sama sekali tidak menyangka bahwa gadis yang dianggapnya jujur dan lincah gembira ini demikian mudah tersinggung. Nona Ou, kau marah oleh godaanku tadi?" "Siapa marah? Hayo cabut pedangmu, kita lanjutkan pertempuran kita yang terhenti ketika di puncak awan merah. Aku masih belum kalah olehmu." Kuilun penarik napas panjang, hatinya lega. Tepat dugaannya, nona ini sama sekali bukan tersinggung oleh godaannya, melainkan karena memiliki watak aneh,
ingin melanjutkan pertempuran ketika mereka saling membela sahabat masing-masing di puncak awan merah. Wah, berat, Nona. Aku terima kalah. Dalam gebrakan-gebrakan yang pernah kita lakukan itu saja aku sudah tahu bahwa ilmu kepandaianmu jauh lebih tinggi daripada aku. Pula kita bukanlah musuh. Terserah kalau Nona hendak menganggap aku musuh, akan tetapi aku Kuilun sama sekali tidak menganggap kau sebagai musuhku. Bahkan sebaliknya, di antara kita, mau atau tidak telah terdapat ikatan persahabatan yang amat erat. Jangan kau mencoba untuk membujukku. Persahabatan dari mana? Enak saja kau bicara. Apakah kau hendak menyangkal bahwa engkau adalah sahabat baik dari Kuasin Liong, Nona? Memang, dia adalah sahabat baikku, bukan engkau. Nah, kalau engkau sahabat baik dari Kuasin Liong, berarti engkau adalah sahabat baikku pula. Kuasin Liong adalah suheng dari Han Swat Hong, dan Nona itu adalah sahabatku. Sahabat dari si suheng tentu juga menjadi sahabat baik dari sahabat si Sumoy, bukan? Bersambung ke bab 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.